Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Baik, ini merupakan pantauan dari udara untuk gerbang tol Marunda. Gerbang tol ini sebenarnya belum dibuka untuk masyarakat, namun kalau kita perhatikan secara konstruksi sudah selesai ya. Gerbang tol ini adalah gerbang tol setelah gerbang Tarumajaya dan nanti lurusannya menuju ke arah Simpang Susun Cilincing di mana Jor 1 dan Jor 2 bertemu. Nah, Jor 2 sendiri memang dibangun untuk mengurangi beban dari Jor 1 agar dari utara ke timur ya atau dari pelabuhan ke arah kawasan besar logistik dan industri dapat dicapai lebih cepat. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat baru yang telah bergabung di channel On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel On Road Indonesia berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita akan coba test drive, namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengalaman dari Pak Anang selaku kontraktor dari Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Nur Takhlis. Dulu awal proyek ini saya adalah PM-nya, ada project manager, dan di awal kali ada 4 seksi ya, 1, 2, 3, 4. Jadi Pak Anang merupakan project manager atau pelaksana untuk pembangunan ya secara keseluruhan dari Tol Jor 2. Beliau berbagi pengalaman tentang bagaimana di sini pembangunannya ya, mulai dari seksi 1 dari Cibitung sampai ke Tegal Asih, lalu ke arah Gabus ya, Tarumajaya dan seterusnya sampailah kemari. Memang ada kendala-kendala yang dihadapi ya dalam hal pembangunan tentunya. Terutama yang pertama itu pembebasan lahan ya, kemudian bagaimana bernegosiasi dengan masyarakat. Selain masyarakat, Kita dengarkan. lahannya pun juga dari Cibitung udah cukup bagus, tapi mengarah ke arah Gabus, ke arah Cilincing ini udah rawa. Sehingga selain tadi tantangan masalah warga atau masyarakatnya, alamnya juga beda. Sehingga ada sesuatu yang harus dikondisikan dari desain yang semula. Alhamdulillah CTP sudah mendapatkan suatu desain yang cukup bagus untuk pembangunan tol ini. Dari yang semula desainnya berubah jadi pile slab. Karena di mana-mana lokasi yang rawa, riskan atau rentan dengan timbunan, akan jadi sliding dan lain-lain. Namun dengan pile slab, kerjaan sudah lebih bagus, kualitas juga terjamin. Iya, jadi memang mayoritas area atau lahan yang dilewati dari arah Cibitung sampai ke arah Simpang Susun Cilincing di sini, mungkin Cibitung sampai ke arah Tegal, Telaga Asih, yaitu masih tanah yang cukup keras. Namun selebihnya mulai dari Gabus, Tarumajaya sampai dengan daerah Semper di Cilincing sini itu adalah tanah yang cukup lembut ya, dikarenakan memang tanah itu adalah tanah rawa. Dengan begitu, sesuai dengan informasi Pak Anang tadi, maka konstruksi yang dipergunakan paling cocok itu adalah slab on pile ya. Nah, kita berhenti sebentar di tengah dari, enggak tengah sih, baru permulaan dari tol Jor 2 seksi 4 ini. Kalau kita runtun dari arah Simpang Susun Cilincing ya. Ini adalah rumah susun Nagrak ya. Rumah susun ini ternyata ada 12 tower ya, dan cukup banyak. Mungkin dipergunakan untuk keperluan relokasi masyarakat ya, karena memang kita lihat di Jakarta Utara sendiri tingkat kepadatan penduduk ya lumayan cukup tinggi, kemudian juga rapat ya, dan mungkin kumuh yang harus segera ditata. Baik, kita sampai di satu lokasi di sini ya, ada barrier beton ya, yang sudah diberi warna kuning ya. Barrier ini adalah akses nantinya dari tol ini menuju ke arah pelabuhan Kalibaru, dan ini merupakan akses langsung masuk ke pelabuhan tanpa harus keluar ya di Cilincing ataupun keluar di Marunda. Jadi akan mempercepat kontainer ya, kendaraan-kendaraan logistik untuk mobilitas dari misal dari kawasan industri
ke arah pelabuhan, melakukan pengapalan dan kebalikannya. Baik, dari udara kita lihat seperti ini. Jadi ada off frame ya. Nah, kalau di bagian sini ada off frame. Bukan off frame, mungkin di sini akan jadi kayak simpang susun. Jadi akan menuju ke arah utara, kemudian dari arah utara juga masuk ke arah sini, ada di bagian depan sana. Namun konstruksi memang belum ada dan itu akan menjadi tanggung jawab dari anak perusahaan Pelindo ya, yang akan menyambungkan area ini. Begitu informasi yang kita dapatkan. Nah, untuk yang sisi sebaliknya juga ada ya, dari arah timur ya, itu juga dibuatkan aksesnya. Baik, kalau kita perhatikan dari fasilitas jalan yang ada ya, dari atas kita bisa lihat lebih jelas. Terima kasih Mas Joksan ya untuk video udaranya. Marka jalan di sini sudah selesai ya, sudah digaris semua, kemudian garisnya juga lengkap, baik itu bahu jalan ataupun pinggir kanan ya, berwarna kuning yang menandakan ini adalah jalan nasional. Kemudian berikutnya adalah PJU atau penerangan jalan umum sebagai syarat utama untuk penerangan jalan di malam hari. Lalu ada tadi papan petunjuk ya di beberapa lokasi seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat model konstruksinya, jadi slab on pile ya, atau pile slab kalau kata Pak Anang tadi. Ada tiang-tiang yang ditanamkan ke bawah ya, paku bumi seperti itu, lalu di bagian atasnya dikasih dicor ya. Dicor dan slab itu bantalan, jadi mirip bantalan, kemudian di bawahnya ada tiang. Nah, di atas bantalan itu dibentangkan girder-girder atau pengecoran panjang untuk jalan tol ya. Kalau kita perhatikan memang ini areanya kiri kanan ya, ini tadinya sama, harusnya yang di bawah jalan ini adalah tambak-tambak seperti ini dan rawa-rawa ya, karena memang area ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tambak ya, ikan ya, beternak ikan di situ. Kemudian kalau untuk pertanian kita tidak lihat. Nah, sedangkan pepohonan yang banyak karena ini sisi utara, tadi juga kita lihat ada bakau ya, hutan bakau dan seterusnya. Baik, kita masih di sekitar bawah ya. Ini adalah barrier beton yang nantinya dari samping kiri akan ada akses dari pelabuhan Kalibaru ya. Nah, pelabuhan Kalibaru sendiri kita perhatikan kan itu adalah pelabuhan kontainer ya. Jadi memang semuanya nanti yang bergerak ke sana adalah barang-barang atau logistik yang akan mobilitas ya, ke arah kawasan industri ya, hasil industri yang dibawa ke sana ataupun yang datang dari luar negeri untuk dibawa ke kawasan industri. Memang si tol ini ya dibuat untuk mempercepat pergerakan barang ya, terutama pergerakan barang dikarenakan tujuannya sendiri itu sudah ke arah kawasan industri di Cibitung, MM 2100, sekarang ada Jababeka di sana ya, dan seterusnya ke arah timur. Nah, bila menggunakan tol ini ya, kurang lebih waktu tempuh ya dengan kecepatan normal adalah 30 menit, sedangkan jarak tempuh itu sekitar 27 tambah 7 mungkin 34 kilo lah ya. 34 kilo dari arah Cibitung, simpang susun Cibitung sampai kemari. Baik, kita jalannya sudah mulai menanjak ya. Ini di mana? Ini adalah area KBT ya, karena memang si jalan tol JOR ini berada di atas KBT, dan di beberapa video kita sebelumnya kita sempat shoot area di sekitar KBT di sini, waktu itu belum tersambung dan sekarang sudah dapat dilewati ya. Sama di KBT sendiri itu juga di kanal banjir timur ya, kiri kanannya itu juga rawa dan konstruksi yang digunakan sama pile slab on pile. Nah, KBT sendiri itu adalah kanal banjir timur yang memang saat ini di ujung di dekat Kebon Nanas itu kan sedang ada pekerjaan ya, pelebaran Kali Cipinang, kemudian juga pelebaran KBT-nya sendiri untuk mengalirkan air dari sodetan terowongan yang dibuat dari arah Kali Ciliwung ya ke arah utaranya ada di sekitar sini ya, di Marunda. Baik, kita sebentar lagi akan sampai di gerbang tol Marunda ya. Jadi gerbang tol ini merupakan gerbang tol pertama setelah simpang susun Cibitung. Kemudian habis ini akan ada gerbang tol Tarumajaya kalau tidak salah.
lalu barulah ke arah Gabus ya, Telaga Asih dan Cibitung. Nah, cuman ada itu sementara gerbang tolnya. Nanti kita tidak tahu, memang ada beberapa lokasi yang mungkin perumahannya cukup banyak ya, ada jalan akses yang cukup bagus di sana, namun tidak ada pintu tol ya, mungkin bisa diusulkan untuk dibuka. Tapi mungkin saat ini belum ada ya. Nah, pintu tolnya sendiri di sini kalau kita perhatikan juga sudah cukup lengkap ininya apa, rambu-rambu ya. Nah, ini semua Juga berkat fasilitas kerjasama dan tim lainnya. yang Kita solid dengarkan Pak Anang lagi. antara owner dari CTP, dari direksi CTP, dari konsultan, cukup solid untuk dalam rangka penyelesaian pekerjaan dari sisi teknis, administrasi, dan si waskita melaksanakan pekerjaan dengan tanpa mengenal lelah, mulai dari kondisi awal ditempa pandemi, tempa masalah lingkungan, masalah sosial, masalah tanah. Alhamdulillah berkat kekompakan Cibitung, Cilincing, CTP, Pelindo, konsultan, waskita karya solid, dan alhamdulillah sukses. Baik, terima kasih Pak Anang, terima kasih Mas Dotko ya atas video wawancaranya. Jadi terdapat berapa nih? 1, 2, 3 gerbang tol untuk kendaraan kecil, kemudian terdapat ada 2 lajur untuk kendaraan besar ya. Jadi sebenarnya ini adalah kerja tim ya, keseluruhan CTP ya, Cibitung Tol Road, Tanjung Priuk Tol Road, Tollways ya lebih tepatnya. Nah, kita akan coba kebalikannya di sekitar sini. Untuk yang lajur kiri ya, jalur yang di kiri ini sebenarnya harusnya lewat sana, belum dibuka dikarenakan memang ada beberapa penyelesaian di beberapa lokasi. Sedangkan yang sudah bisa kita coba adalah yang ini. Untuk aspalnya kita perhatikan ya, ini cukup bagus dan mulus. Lalu petunjuk kilometernya juga ada, dan papan rambu-rambu juga lengkap ya, papan petunjuk informasi. Nah, untuk yang sisi Cibitung sampai ke arah Cimanggis seperti yang kita ketahui itu masih belum ya, belum tersambung secara penuh ya, karena kalau kita perhatikan di beberapa video-video dari sahabat kita, kemudian juga video on Road Indonesia yang lama, masih ada jalur-jalur yang terputus, terutama di Setu Utara itu kemarin sempat ada kuburan ya. Lalu ada mungkin kalau tidak salah itu sudah mulai dipindahkan kuburannya, mungkin sudah selesai ya. Kemudian di arah Setu Selatan itu juga masih terputus, dan waktu itu masih ada pepohonan dan cukup banyak yang harus dilakukan, termasuk juga yang di sisi Simpang Susun, Cikeas ya, Narogong dan seterusnya, ada bagian-bagian yang masih terputus ke arah terutama yang Jalan Gunung Putri ya. Kemudian kalau tidak salah itu sudah selesai ya, dibuat flyover, nanti mungkin kita akan cek ke sana. Nah, lalu untuk yang sudah berjalan itu adalah yang di Jatikarya ya, Jatikarya sampai ke arah Simpang Susun Cimanggis. Baru kita dengar hari ini apa kemarin ya, si tol Jatikarya itu sendiri diblok oleh masyarakat ya, kalau tidak salah masih terkait ganti rugi. Jadi tol tidak dapat lewati dan kendaraan antri ya pada hari tadi apa kemarin gitu. Ujiannya yang begini bukan ya? Nah, kalau misalnya itu tersambung ya, antara Simpang Susun Cibitung dengan Simpang Susun Cimanggis, itu juga menjadi salah satu alternatif baik ya untuk kendaraan dari arah selatan Bogor, kemudian juga dari arah Depok ya, Cinere dan seterusnya. Kalau si Simpang Krukutnya juga tersambung, dapat menuju ke Simpang Susun Cibitung masuk ke arah timur. Nah, terutama pada saat Lebaran ya, di mana Simpang Susun Cikunir saat ini tanpa Lebaran pun loadnya atau beban yang kendaraan yang lewat di sana itu cukup banyak, dan kadang-kadang menimbulkan kepadatan dari utara, dari arah Jakarta Utara ataupun dari arah dari arah Jati Asih ya, baru dari arah Kampung Rambutan dan seterusnya. Ini dari arah balik ya, ini adalah tadi area di mana akan menjadi
simpang susun arus kendaraan untuk keluar masuk ke pelabuhan Kalibaru. Jadi tidak keluar lagi di Cilincing, tapi langsung di sini masuk ke area pelabuhan. Nah, tentunya diharapkan dengan si Jor 2 beroperasi ya, kita mungkin tarifnya akan 70.000 ya. Tentunya akan dapat meningkatkan, mempercepat mobilitas masyarakat dari arah Cilincing, dari arah utara Cakung dan seterusnya menuju ke arah Cibitung dan sebaliknya. Yang paling pertama beroperasi pada waktu itu adalah tol Telaga Asih ya, dengan jarak kurang lebih 2,5 km, tarifnya 5.500. Kemudian dibukanya seksi 2 yang itu ke arah Gabus dan seksi 3 ke arah Tarumajaya. Kemudian inilah yang kita tunggu di seksi 4 ke arah Simpang Susun Cilincing. Nah, rencana besarnya yang kita pernah baca, kita pernah dapat dari sahabat-sahabat kita juga dan juga beberapa media ya, bahwasanya tol ini juga akan masih lurus ya kalau diteruskan itu ke arah Pelumpang ya. Di mana Pelumpangnya di situ tempat pertemuan tol yang dari arah Marta Dinata atau dari arah Ancol ya. Jadi memang patahan kalau saat ini kan mematah seperti itu, tapi lurusannya sebenarnya adalah tol ini. Sedangkan tol Jor 1 yang ke arah Tanjung Priok dari arah Cakung, ya itu kan berbelok patah ke arah Kebon Bawang ya. Sebenarnya terusannya itu ada ke arah pelabuhan ya, nanti akan menuju ke tol Harbor 2. Ya, jadi sebenarnya udah melingkar dengan baik dan ada tambahannya. Tol Harbor 2 itu tol di atas tol, layang di atas layang, jadi kayak hyperdeck ya. Baik, ini para petugas yang ada di sekitar sini. Tol ini bersebelahan langsung dengan kontainer, tempat area kontainer yang ada ya. Jadi kita sebelah-sebelahan lah ya dengan kontainer yang disusun setinggi ini. Nah, Simpang Susun Cilincing ini sebenarnya pada saat pembuatan pertama ya memang lahan menjadi satu hal atau tantangan juga seperti informasinya Pak Anang, dan juga si tol ini beroperasi secara penuh Jor 1. Jadi pembangunan konstruksi itu benar-benar harus memperhatikan keberlangsungan akses tol ya. Kemudian pemasangan, mulainya konstruksi, memasang tiang, kemudian membuat slab di atas ini slabnya ya. Jadi ada coran di atas tiang-tiang, lalu dihubungkan antar tiang-tiang tersebut atau pile-pile. Corannya itu slab. Ya, kita sebentar lagi keluar. Ini adalah tanah yang ada di sekitar Simpang Susun Cilincing. Nampaknya ini bukan tanah dari alami, tapi ini adalah tanah timbunan ya. Kalau kita perhatikan dari model tanahnya yang banyak sampah, ini adalah tanah endapan mungkin, atau tanah sedimentasi. Tanpa alat berat bekerja di sini, dan area ini kalau di bagian atas mungkin sudah selesai secara konstruksi, di sisi bawah masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama merapikan jalan ya, kemudian membuat tanda-tanda ya, rambu-rambu dan seterusnya, sehingga jalan ini dapat dengan nyaman dilewati oleh masyarakat yang di bagian sini dan di sisi kiri dan kanan ini ya. Ini kontainernya sisi belakangnya dibuka nih pintunya, tapi dikunci ya, dibuka tapi dikunci karena kalau nggak nampar-nampar mobil di belakangnya ya. Baik, demikian yang ada ya. Jadi kita sudah uji coba untuk test drive di tol seksi 4 tol Jor 2. Sekali lagi terima kasih CTP dan juga Mas Joksan dan Mas Dotko yang bersama Mas Luki Droni ya, kita kolaborasi di sana untuk melihat bersama perkembangan dan kesiapan dari seksi 4 Jor 2. Salam sehat.